Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan NIM 220020866. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai topik 15, pendekatan dalam memimpin perubahan 2, dengan subtopik pendekatan tahapan. Di sini saya melakukan observasi di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Eh, Selanjutnya yaitu profil dari sekolah Islam SMP Islam Al-Azhar 32 Padang ini. Sekolah ini dengan NPSN 698251147 yang beralamatkan di Jalan Khatib Sulaiman nomor 86 Ulak Karang Selatan, Kota Padang. Status dari sekolah ini yaitu swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta dengan akreditasi A atau sangat baik dan menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, Bapak dan teman-teman semua dapat melihat video profil SMP Islam Al-Azhar 32 Padang ini dari link yang saya cantumkan. Selanjutnya yaitu visi dan misi SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Visinya yaitu menjadi organisasi sesuai yang inovatif, berwawasan global, serta berkarakter unggul dalam membangun lingkungan sekolah yang harmonis, inspiratif, dan berdaya saing tinggi. SMP Islam Al-Azhar 32 Padang ini memiliki misi yang pertama meningkatkan jiwa kepemimpinan, yang kedua mendorong kreativitas dan inovasi, yang ketiga memperkuat rasa solidaritas serta kepedulian sosialnya, yang keempat yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman dan inklusif, serta yang terakhir menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu kita ke pembahasan mengenai tahapan pendekatan oleh Hussein tahun 2000. Yang pertama yaitu envisioning atau memimpikan. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan menginspirasi, yang mampu menggambarkan arah organisasi di masa depan. Visi yang kuat membantu mencegah kesalahpahaman dan memastikan semua pihak bergerak ke tujuan yang sama. Selanjutnya itu tahapan mengaktifkan. Pemimpinnya berperan menggerakkan dan mengajak anggota organisasi untuk memahami, mendukung, serta ikut menyebarkan visi yang sudah dirumuskan dengan jelas. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan mendukung. Pemimpin memberikan dukungan moral, membangun rasa percaya, serta menciptakan suasana kerja agar anggota mampu mencapai kinerjanya yang baik. Selanjutnya itu tahapan keempat, tahapan melaksanakan. Visi diterjemahkan ke dalam tindakan melalui pelaksanaan rencana yang terstruktur dengan memastikan seluruh dampak dan kebutuhan perubahan telah dipersiapkan. Yang kelima yaitu tahap memastikan. Pemimpin menjaga proses berjalan sesuai dengan rencana, melakukan penyesuaian bila ada penyimpangan, dan memastikan hasil perubahan tercapai seperti yang diharapkan. Serta tahapan yang terakhir yaitu tahapan mengenal. Pemimpin memberikan apresiasi atau evaluasi kepada pihak yang terlibat untuk memperkuat motivasi, mempertahankan perubahan, dan menghapus hambatan yang muncul. Selanjutnya yaitu ke hasil observasi. Yang pertama yaitu di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang. Hasil observasi di SMP Islam Al-Azhar 32 Padang ini menunjukkan bahwa kepala sekolah mulai menerapkan tahapan perubahan model Eiser oleh Hesley ini meski masih bertahap. Pada tahap memimpikan, kepala sekolah sudah menyampaikan arah perubahan terkait peningkatan kualitas pembelajaran dan kedisiplinan. Tahap mengaktifkan terlibat dari upaya menggerakkan guru melalui sosialisasi rutin. Pada tahap mendukung, kepala sekolah memberikan dorongan dan pendampingan kepada guru. Implementasi dilakukan perlahan melalui penyesuaian kebijakan dan kegiatan. Tahap memastikan tampak dari pemantauan berkala terhadap proses perubahan dan tahap mengenal dilakukan dengan memberi apresiasi kepada guru yang menunjukkan kemajuan. Secara umum, seluruh tahapan sudah mulai berjalan namun masih membutuhkan konsistensi agar perubahan lebih merata. Selanjutnya itu hasil observasi di SMP 2 Padang Panjang.
Pendekatan penerapan tahapan dalam memimpin perubahan di SMP 2 Padang Panjang dilakukan melalui arahan kepala sekolah yang menjelaskan tujuan, alasan, dan langkah strategi perubahan agar seluruh guru memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Partisipasi guru diaktifkan melalui rapat, sosialisasi, dan diskusi yang memberi ruang bagi mereka untuk memberi ide dan terlibat dalam penyusunan program sekolah. Dukungan diberikan melalui pelatihan, lokal karya, dan pendampingan khusus bagi guru yang mengalami kesulitan, terutama dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Pelaksanaan perubahan dilakukan secara bertahap melalui uji coba program yang disertai evaluasi rutin, pemantauan oleh pimpinan sekolah, serta pengawasan untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan. Sebagai bentuk pengakuan, sekolah memberikan penghargaan berupa pujian, sertifikat, peningkatan penilaian kinerja, dan kesempatan lanjutan pelatihan bagi guru yang menunjukkan inovasi dan kontribusi aktif. Selanjutnya yaitu hasil observasi di SD Negeri 34 Kuranji. Pada SDN 34 Kuranji Padang, yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam melakukan perubahan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Setiap inovasi tidak langsung dijalankan begitu saja, namun dimulai dengan rapat perencanaan yang bertujuan menyusun strategi, menentukan tujuan, serta mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Setelah itu, dilakukan sosialisasi kepada guru agar seluruh tenaga pendidik memahami arah kebijakan, peran masing-masing, serta manfaat dari perubahan yang akan dilaksanakan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan program, di mana inovasi dijalankan sesuai rencana dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan efektivitasnya. Kepala sekolah melakukan evaluasi melalui refleksi bulanan sehingga setiap kendala dapat segera diatasi dan perbaikan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dengan tahapan yang terstruktur ini, perubahan di sekolah tidak eh, hanya berjalan lebih terarah, tetapi juga mampu menciptakan budaya kerja yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Eh, dan hasil observasi yang terakhir yaitu pada SMA Negeri 6 Pariaman. Kepala sekolah menerapkan pendekatan tahapan secara sistematis dalam memimpin perubahan. Pada tahap efficienting, beliau menyampaikan visi sekolah menuju pembelajaran berbasis teknologi dan administrasi digital melalui rapat koordinasi. Tahap activating terlihat dari penggerakan guru melalui pembentukan tim pelopor, pelatihan LMS, dan simulasi penggunaan Dapodik. Pada tahap supporting, eh, kepala sekolah memberikan pendampingan langsung serta dukungan teknis dari tim IT bagi guru yang masih kesulitan. Tahap implementing tampak dari uji coba awal di beberapa kelas yang kemudian diterapkan secara menyeluruh. Tahap ensuring dilakukan melalui monitoring, evaluasi mingguan, dan sesi diskusi untuk memastikan perubahan berjalan sesuai rencana. Tahap recognizing terlihat dari pemberian apresiasi kepada guru dan staf yang cepat beradaptasi, serta peningkatan kualitas layanan sekolah. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan tahapan dalam memimpin perubahan, terutama pada SMP Islam Al-Azhar 32 Padang, sudah mulai terlihat melalui penyediaan visi, pengaktifan partisipasi guru, memberikan dukungan, pelaksanaan program secara bertahap, pemantauan rutin, serta pemberian penghargaan kepada guru yang menunjukkan komitmen perubahan. Meskipun setiap tahap sudah berjalan, proses masih belum sepenuhnya konsisten dan belum merata di seluruh guru. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, pemerataan pendampingan, dan evaluasi yang lebih terstruktur agar perubahan yang tidak diterapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas manajemen serta pembelajaran di sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.